Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kejuaraan dunia tahun 2018, Magnus Carlsen ditantang Fabiano Caruana yang menang kandidat turnamen sebelumnya. Kalau melihat elo rating kedua pemain saat itu kawan cukup berimbang. Carlsen saat itu elo ratingnya 2835, sedangkan Caruana elo ratingnya 2832. Masih sangat berimbang. Dan hampir sama seperti edisi sebelumnya kawan saat ditantang Sergei Karjakin di tahun 2016, Carlsen bermain imbang lawan Caruana di permainan klasikal. 12 game berakhir remis semua. Sangat ketat permainannya saat itu kawan, yang mengharuskan mereka lanjut ke babak tie breaks dengan permainan rapid 25 menit increment 10 detik. Di permainan tie breaks, permainan cepat inilah kawan, Carlsen menunjukkan ketangguhannya bagi Caruana. Carlsen menang 3 game berturut-turut dari game pertama, kedua, dan ketiga. Dan game keempat pun otomatis tidak dilanjutkan kawan karena percuma saja walaupun Caruana menang, nanti agregatnya pun menang bagi Carlsen. Dan Carlsen kembali mempertahankan gelar juaranya di tahun itu, di tahun 2018. Dan kita akan ulas kawan satu game mereka yaitu dalam permainan rapid pada game pertama. Pada game pertama ini, Carlsen pegang putih bermain dengan pion E4, Caruana membalas dengan permainan Sicilia, kuda F3, pion E6, pion C4. Biasanya kawan, pion D4 terlebih dahulu untuk bermain dengan variasi terbuka, dibalas dengan langkah kuda C6, barulah sekarang pion D4. Pion C pukul pion D4, dipukul balik oleh kuda menantang kuda hitam. Tantangan ditolak tentu saja, gajah C5 oleh Caruana, memberikan pressure bagi kuda, dan kuda mundur ke C2. Dan pada posisi ini terlihat putih mempunyai pion lemah kawan, pion E4. Bisa saja menteri hitam ini bergerak ke petak H4 untuk memberikan ancaman bagi pion F2 karena mendapatkan dukungan dari gajah, juga menyerang pion E4. Coba kita lihat apa jadinya jika menteri hitam ini bergerak ke petak H4. Simple ancaman ini bisa diantisipasi oleh menteri putih ke E2. Melindungi pion F2 juga melindungi pion E4-nya. Dan bila hitam melanjutkan dengan kuda F6, kembali memberikan pressure bagi pion E4, simple bisa diantisipasi oleh kuda C3, dan putih pun akan baik-baik saja. Walaupun untuk sementara gajah petak terangnya ini terhalangi oleh menterinya sendiri untuk berkembang kawan, bisa saja di langkah berikutnya putih bisa memainkan pion G3 untuk memviacento gajahnya di petak G2. Putih masih baik-baik saja dengan variasi ini. Tapi pada posisi seperti ini, Caruana tidak memainkan menterinya ke petak H4. Melanjutkan dengan langkah kuda F6. Dan langkah kuda ke petak F6 ini kawan pada waktu itu merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Carlsen melanjutkan pengembangan kuda C3 melindungi pion E4-nya. Caruana rokade. Gajah berkembang ke E3 menantang pertukaran gajah gelap, tantangan ditolak. Caruana memainkan pion B6. Melindungi gajahnya sekaligus memberikan tempat bagi gajahnya nanti di petak B7 kawan untuk mengontrol diagonal panjang ini. Carlsen mengembangkan gajah E2, gajah hitam B7, Carlsen rokade, dan menteri hitam bergerak ke E7 mengkoneksikan kedua beteng, juga memberikan backup bagi gajahnya. Dan Carlsen pun memainkan menterinya ke D2, juga mengkoneksikan kedua betengnya. Beteng hitam bergeser ke D8, beteng putih bergeser ke D1, sekarang kuda hitam ke E5 untuk membuka diagonal petak terang bagi gajah mengincar pion E4 dengan dukungan kudanya. Dan juga memainkan kuda ke petak E5 ini kawan untuk memprovokasi pion F4. Inilah yang dilakukan oleh Carlsen kawan, tapi terlebih dahulu pukul gajah di C5 dipukul balik oleh pion, sekarang pion F4, kuda mundur ke G6, menteri ke E3 untuk melindungi pion E4-nya. Apabila pada posisi ini putih memilih untuk mendorong pionnya maju untuk menghindari serangan hitam, berbalik mengancam kuda di F6 dan juga mendapatkan kontrol di petak D6, langkah ini akan membuka atau memberikan kesempatan bagi gajah hitam di diagonal terang ini kawan. Oleh karena itulah Carlsen tidak memilih variasi ini, dia hanya memainkan menterinya ke E3 dan dibalas dengan langkah pion D6. Beteng naik ke D2, persiapan mendobel betengnya di lajur pusat, dibalas dengan pion A6, mengontrol petak B5 agar kuda tidak lompat ke petak ini untuk memberikan tekanan bagi pion D6-nya. Dan Carlsen melanjutkan rencana mendobel beteng di lajur D,
Menteri hitam bergeser ke C7, pion B3 untuk memperbaiki atau memperkuat struktur pion di sayap menteri, pion H6, pion G3, beteng hitam naik ke D7, gajah ke F3, mungkin di langkah berikutnya persiapan kawan memainkan pion E5 untuk beradu dengan gajah hitam ini. Dan beteng pun digeser ke E8. Mungkin di langkah berikutnya Caruana ingin membuka lajur pusat atau mendorong pion D5 untuk bertarung di petak pusat. Setelah mungkin dipukul balik oleh pion E, akan dipukul balik oleh pion E dan beteng hitam akan menyerang menteri. Menteri pun bergerak ke F2, kuda hitam E7 untuk memperkuat posisi pion D5-nya, dibalas dengan pion H3 oleh Carlsen. Beteng bergeser ke D8, gajah turun ke G2, kuda hitam ke C6 untuk memberikan kontrol atau bantuan backup pion E5-nya nanti mungkin didorong maju ke depan. Dan di sini pion G4 lanjut Carlsen, dibalas dengan langkah menteri ke peta A5 menyerang pion, juga menyerang kuda. Ancaman terhadap pionnya ditutup oleh kuda di A4. Menteri hitam kembali ke C7. Sekarang Carlsen mulai membuka permainan di petak pusat, diterima oleh Caruana, dan Carlsen terlebih dahulu pukul pion C5 mengancam beteng, dan kedua pemain bertukar beteng di sini kawan, dan Caruana menarik mundur gajahnya ke A8. Caruana ingin gajahnya tetap berada di atas papan. Dan Carlsen melanjutkan pion F, pukul pion E5, dipukul balik oleh menteri hitam. Kuda putih ke D7 mengancam menteri, juga menantang pertukaran kuda. Caruana menolak pertukaran kuda, dia menggeser menterinya ke B2 mengancam pion A2, dan di sini Carlsen meluncurkan menterinya ke D6. Mengorbankan kudanya sementara kawan, kuda di C2 ini akan dipukul oleh menteri hitam, dan nanti Carlsen akan mendapatkan kuda yang ada di peta C6. Caruana lebih memilih langkah kuda pukul kuda D7 terlebih dahulu, dipukul balik oleh menteri. Menteri pukul kuda di C2 dan menteri putih bergerak ke E8 terlebih dahulu untuk melakukan skak. Apabila kawan pada posisi ini tadi putih memutuskan untuk pukul kuda terlebih dahulu, maka ini adalah langkah yang salah kawan, karena setelah dipukul balik oleh menteri putih, menteri hitam akan mendapatkan beberapa pion putih di sini nantinya, dan dengan variasi ini putih bisa kalah. Oleh karena itulah pada posisi ini tadi Magnus Carlsen melakukan skak terlebih dahulu di peta E8. Setelah raja bergeser, Carlsen pukul gajah hitam, dan menteri hitam ke peta D1 skak, raja ke H2, menteri ke D6 skak, raja ke H1. Pada posisi ini kawan, memang terlihat bahwa putih unggul, yaitu dengan adanya gajah. Tentu dalam permainan endgame gajah sedikit lebih kuat daripada kuda. Tapi jika hitam tidak ingin kalah pada posisi ini kawan, bisa melakukan skak yang berulang dengan menteri D1 skak, raja ke H2, menteri ke D6 skak, dan seterusnya. Pada posisi ini Caruana melanjutkan dengan langkah kuda ke D4. Sekarang Carlsen melangkahkan menteri ke peta E4 skak, ditutup oleh pion F5, pion G pukul pion F5, dipukul balik oleh pion. Menteri menghindar ke E3, memberikan tekanan pada kuda, kuda pun lompat ke E6. Pion B4 mulai mendorong pion-pionnya kawan Carlsen karena dia mempunyai pion mayoritas di sayap menteri. Dan Caruana membalas dengan langkah kuda G5. Pion terus didorong, menteri menghindar ke F6. Sekarang pion C6 dan dibalas dengan langkah kuda ke E6 untuk menghadang pergerakan pion putih yang maju ke peta C7. Sekarang gantian pion A4. Kuda ke C7 memblokade langkah pion. Menteri bergerak ke F4 menyerang kuda. Kuda kembali ke E6 menyerang menteri. Menteri ke D6, persiapan mendorong pionnya untuk segera promosi. Dua langkah lagi. Menteri hitam ke A1 skak, raja ke H2, kuda ke D4, pion didorong segera promosi, dan menteri hitam ke C3 membatasi atau menghadang pion ini untuk maju ke depan, dihadang oleh menteri putih di C5, dan sudah tidak bisa lagi kawan dihentikan. Pion ini segera menjadi presiden di langkah berikutnya. Caruana masih belum mau menyerah, dia melangkahkan menteri ke E3, pion promosi menjadi presiden, sekarang pion F4, dan menteri bergerak ke G4. Barulah di sini di langkah ke-51, Fabiano Caruana menyerah. Percuma saja kawan melawan dua menteri. Jika permainan dilanjutkan seperti ini, menteri akan pukul kuda, menteri pukul menteri, akan dipukul balik oleh menteri. Dan selanjutnya jika hitam tidak mau menyerah, tidak apa-apa kawan-kawan, terus saja mendorong pionnya untuk bisa menjadi menteri lagi.
Itulah kawan permainan dari Magnus Carlsen versus Fabiano Caruana dalam usahanya untuk mempertahankan gelar juaranya pada tahun 2018. Sekali lagi, Carlsen mempertahankan gelar juaranya itu. Dan nanti minggu ketiga bulan November kawan, kembali kejuaraan dunia akan digelar. Kali ini penantangnya adalah Ian Nepomniachtchi yang berhasil memenangkan kandidat turnamen di awal tahun 2020 yang lalu. Nanti sore mungkin kita akan ulas kawan satu game dari Ian Nepo. Bagaimanakah kekuatan Ian Nepo dalam permainan klasikal. Kita akan lihat satu game saat Ian Nepo berhadapan dengan Magnus Carlsen di game-game sebelumnya dalam permainan klasikal. Dan saya ucapkan terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.